Yaitu yang pertama, kita harus mempunyai niat, mempunyai alat, mempunyai bakat, mempunyai tekad, dan mempunyai semangat. Nah, dari situ di iklan itu yang bisa membayar kita. Jadi kita mendapatkan pendapatan hasil uang itu dari iklan itu, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Ngopi Saat Seruputan, kembali lagi bersama saya di akun YouTube MH Channel. Untuk itu, kita putar dulu intronya. Halo sahabat-sahabat Ngopi Saat Seruputan, pada kali ini saya akan menyampaikan sedikit pengalaman bagaimana sih cara menjadi YouTuber dari nol sampai kita mendapatkan uang. Nah, bagaimana caranya? Simak terus videonya sampai selesai. Nah, yang pertama, kita kalau mau menjadi YouTuber itu pertama kita mempunyai akun Gmail ya, akun Gmail. Jadi kita semuanya di Indonesia dan di dunia ini semuanya kita mempunyai HP, yang mempunyai HP ya. Jadi kalau yang sudah mempunyai HP Android itu pasti mempunyai akun Gmail itu, dan pasti sudah pasti itu sudah mempunyai akun Gmail. Nah, terus di situ mempunyai akun Gmail, kita buka YouTube dan kita mendaftarkan diri di channel. Kita membuat channel di YouTube itu, dan cara-caranya tidak akan saya sampaikan di sini. Akan cara selanjutnya untuk membuat channel YouTube itu nanti akan di video selanjutnya. Nah, di situ terus setelah itu kita upload video, terus kita buat konten, kita apapun, dan di situ lama-lama akhirnya kita dimonetisasi. Kalau sudah memenuhi persyaratan kita dimonetisasi, dan kita YouTube kita akan mendapatkan iklannya, begitu ya. Jadi kalau kita membuat YouTube terus kita upload video pertama, 2, 3 itu belum ada iklannya, teman-teman ya, karena di situ belum monetisasi. Monetisasi yaitu harus ada syaratnya, ada 2 syaratnya, yaitu yang pertama memenuhi jam tayang dan subscriber. Jadi harus minimal itu harus subscribernya 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Itu kalau sudah memenuhi 2 kriteria itu akan dimonetisasi. Setelah dimonetisasi, saya dulu dimonetisasi itu hanya 2 hari saja, teman-teman, hanya 2 hari, dan sudah ada iklannya. Nah, dari situ di iklan itu yang bisa membayar kita. Jadi kita mendapatkan pendapatan hasil uang itu dari iklan itu, teman-teman. Nah, untuk itu ya kita rajin-rajin mengupload ya, rajin-rajin mengupload konten di YouTube. Jadi kalau kita jarang-jarang upload, terus tidak konsisten dan lain-lain, itu juga YouTube sendiri akan tidak merekomendasikan video kita. Ini orang ini tenanan atau enggak ya. Jadi kalau kita itu konsisten, YouTube akan merekomendasikan, dan YouTube kita akan berkembang, dan kita akan mendapatkan uang dan penghasilan dari YouTube tersebut. Nah, terus kalau kita sudah dimonetisasi, itu kita harus menunggu lagi, teman-teman. Jadi tidak langsung kita dapat uang. Jadi kita menunggu lagi, kita terus semakin semangat untuk membuat konten. Setelah buat konten terus kita dapat iklan dan viewer banyak, dan di situ nanti kalau sudah mencapai kalau dirupiahkan itu 1.300.000, kita itu akan mendapatkan, kita bisa mengambil gaji pertama seperti itu. Nah, terus bagaimana kita bisa membuat itu semuanya? Yaitu yang pertama, kita harus mempunyai niat, mempunyai alat, mempunyai bakat, mempunyai tekad, dan mempunyai semangat. Nah, itu ada 5 bagi saya ya. Yang pertama mempunyai niat. Nah, mempunyai niat yang pertama. Mempunyai niat. Kalau kita niatnya tidak kuat, jadi kita itu kalau mau bermain YouTube, mau jadi YouTuber harus mempunyai niat yang kuat. Nah, niat ini jangan salah ya. Kalau niat ini kita harus niat untuk berkarya. Kalau ini niatnya pertama kali ini pengen mendapatkan uang dari YouTube, itu nanti pasti akan sakit hati. Karena apa? Karena kalau kita nanti sudah buat video, sudah buat konten, terus akhirnya tidak banyak yang melihat, terus susah ini buat konten ini dan lain sebagainya, dan di situ akhirnya kita sakit hati dan capek lah, dan seperti itu. Karena kita tata dulu niatnya. Jadi niat kita harus apa? Yang pertama harus mempunyai
niat untuk berkarya itu ya. Jadi harus berkarya niat. Ini diingat-ingat, berkarya niat. Terus yang kedua tadi mempunyai alat. Nah, mempunyai alat. Jadi kalau kita bermain YouTube terus tidak mempunyai alat, terus bagaimana? Nah, alatnya apa saja? Sudah saya terangkan beberapa alat-alat yang sudah saya buat ya. Dan di sini ini bisa dilihat ya di sini. Ini di sini. Nah, di situ alat-alatnya sederhana sekali, murah, tetapi kita bisa menjadi konten kreator yang kalau kita semangat akan menjadi konten kreator yang handal seperti itu dan sangat berkembang sekali dari alat-alat yang sederhana itu. Jadi kalau ini sedikit saja ya saya ulas lagi, jadi nanti untuk selengkapnya bisa melihat di video yang atas tadi. Saya sudah mereview alat-alat yang saya gunakan di video-video selanjutnya, nanti bisa dilihat sendirilah. Jadi alatnya itu saya hanya menggunakan HP ya, handphone Android yang biasa saja, tidak mahal-mahal. Terus saya tripod ya, pakai tripod murah yang harganya 60.000 tripod itu ya. Terus saya memakai clip-on ya. Clip-on yang pertama saya itu clip-on yang harganya Rp15.000 atau Rp25.000, saya lupa ya. Waktu itu sudah 1 tahun yang lalu. 15.000 atau Rp25.000 itu. Jadi saya memakai seperti itu. Terus sekarang yang saya gunakan ini, saya memakai clip-on Boya yang harganya Rp140.000. Nah, di situ sangat murah sekali dan hasilnya sangat wow bagi saya. Itu. Nah, itu jadi harus mempunyai alat. Alatnya sederhana itu saja. Kalaupun itu belum mempunyai, ya beli alat yang clip-onnya untuk suara. Jadi beli yang murah-murah aja. Ada harga yang 10.000 clip-on itu, panjangnya 1 meter, dan itu sudah lumayan sih bagi saya, sudah bagus. Nah, di situ teman-teman ya, murah dan kita bisa berkreasi dan berkarya seperti itu. Terus yang ketiga tadi mempunyai bakat. Tadi yang pertama punya niat, yang kedua punya alat, yang ketiga mempunyai bakat. Nah, mempunyai bakat ini, terus kita itu kalau mempunyai bakat, kalau dipendam, nah ini sangat rugi sekali ya teman-teman. Jadi kita harus bagaimana untuk membuat bakat kita ini diungkapkan dan diekspresikan melalui video dan diunggah di YouTube. Dan itu kan bermanfaat kalau itu bakat yang baik dan yang bermanfaat seperti itu ya. Nah, dan di situ bakat ini, jadi kalau membuat konten kreator, membuat YouTube, terus kita mau ngupload video, itu juga harus dipikirkan teman-teman. Jadi dipikirkan itu maksudnya itu kita harus dikonsep dulu. Konsep misalkan kita itu suka masak, contoh ya. Jadi contoh suka masak. Jadi kita kontennya tentang masak. Jadi kita masak setiap hari itu di video. Terus contohnya kita senang dengan tentang elektronik, tentang kamera, tentang apa. Nah, kita review tentang kamera, tentang kamera handphone, tentang kamera DSLR dan lain sebagainya. Dan di situ itu bisa di video dan diunggah di YouTube. Terus apalagi kita suka, misalkan contoh kita suka silat, contohnya ya pencak silat. Nah, itu kita membuat konten kita cara nendang, cara mukul yang benar, terus cara bantingan dan lain sebagainya, itu kita video dan kita unggah di YouTube. Dan itu sangat bermanfaat karena di situ mengajarkan bagaimana cara-cara untuk pukulan yang benar, tendangan yang benar dan lain sebagainya. Tapi tidak digunakan untuk kejahatan ya, tapi digunakan untuk melindungi diri kita. Itu jadi niatnya seperti itu. Terus kita suka tentang jalan-jalan. Jadi kita kalau suka dengan jalan-jalan, kita nge-vlog aja. Kita motovlog misalkan jalan-jalan kemana, kita vlog saja, kita ngobrol-ngobrol di jalan ini dan sebagainya, ngobrol sendiri. Dan di situ di video dan nanti diedit dan diunggah di YouTube. Sangat banyak sekali konten itu. Nah, makanya harus mempunyai bakat itu tadi. Nah, bakat itu bisa dapat dari lahir dan bisa kita buat sendiri di masa sekarang ini. Nah, jadi contohnya seperti saya dulu itu, saya gaptek sekali dengan yang namanya media. Jadi dulu saya itu tidak tahu yang namanya bagaimana membuat video yang bagus, bagaimana cara memfoto, bagaimana cara main YouTube, bisanya hanya melihat dan lain sebagainya. Itu saya tidak tahu sama sekali. Dan 1 tahun yang lalu, baru 1,5 tahun yang lalu, itu saya baru mengetahui bagaimana, oh begini caranya membuat media, begini cara bermain media dan lain sebagainya. Nah, dari situ saya belajar, akhirnya
bakat itu saya tumbuhkan dan saya membuat video seperti sekarang ini. Sudah 1 tahun lebih saya membuat YouTube ini, bermain YouTube ini. Nah, dari situ bakat kita ayo kita keluarkan dan kita ekspresikan melalui YouTube video dan kita unggah di YouTube seperti itu ya. Nah, jadi harus mempunyai bakat itu tadi. Kita senangnya kita dulu apa, hobi kita apa, kita video, kita unggah di YouTube. Intinya seperti itu. Terus yang keempat tadi mempunyai semangat. Nah, jadi kalau kita tidak punya semangat ini sulit sekali, karena apa, yang dibutuhkan kita itu kan semangat kita ya, semangat kita bagaimana untuk bermain YouTube, untuk membuat konten. Kadang-kadang kita 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan membuat konten, membuat video, tidak ada yang nonton, akhirnya down, tidak semangat lagi, dan itu salah. Jadi itu kembali lagi yang pertama itu tadi apa, niat, kembali tata niatnya dulu. Jadi kalau niatnya berkarya, senang berkarya, di situ nanti akan semangat untuk selalu buat konten, entah itu dilihat atau enggak, yang penting kita selalu konsisten untuk membuat video, membuat konten yang bermanfaat dan diunggah di YouTube seperti itu ya. Jadi harus mempunyai semangat yang kuat seperti itu. Terus yang terakhir, yang kelima tadi, itu harus mempunyai tekad ya, harus mempunyai tekad yang kuat ya. Jadi tekad untuk membuat konten yang bermanfaat dan diunggah di YouTube seperti itu tadi. Jadi 5 ini semuanya menjadi satu, kita satukan di diri kita sendiri, dan kita bisa mengekspresikan hobi kita, mengekspresikan bakat kita, mengekspresikan kesenangan kita melalui video dan diunggah di YouTube. Dan itu kalau bermanfaat, dan di situ kan malah menjadikan manfaat orang lain seperti itu. Dan itu cara-caranya biar kita bisa menjadi YouTuber itu ya. Jadi tidak usah ragu-ragu, saya tidak bisa ini, saya malu, saya pede, saya tidak pede di depan kamera. Itu bisa diatasi dengan sangat mudah kalau kita setiap hari dan sering ngobrol dan ngomong di depan kamera seperti saya sekarang ini. Jadi dulu saya dan sebagainya, tapi sekarang sudah agak lancar, walaupun belum lancar banget, tapi sekarang saya sedikit-sedikit sih sudah lancar untuk ngomong di depan kamera. Nah, seperti itu ya teman-teman. Yang penting apa? Kita pede, harus pede, tapi karena kita itu menyampaikan yang bermanfaat, bukan menyampaikan yang tidak bermanfaat. Kalau kita sampaikan itu bermanfaat, itu kita pede saja, karena orang lain, kalau kita dinikmati sama orang lain, dan itu kan kita bisa dapat pahala, ya kan, seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya, kita biar kita bisa menjadi YouTuber. Jadi cara-cara menjadi YouTuber seperti itu. Yang pertama mempunyai Gmail tadi, terus kita buat akun YouTube. Nah, setelah buat akun YouTube, kita harus mempunyai niat, terus mempunyai alat, mempunyai bakat, mempunyai tekad, dan mempunyai semangat. Itu ya. Jadi harus itu kita lakukan dan kita tumbuhkan di diri kita sendiri. Ya. Selamat kalian bagi penonton yang ingin menjadi YouTuber, selamat menikmati proses menjadi YouTuber, karena proses itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi untuk bisa menjadi YouTuber yang sukses, kita harus menempuh proses yang sangat panjang sekali. Tidak hanya 1 bulan 2 bulan, tetapi di situ kalau kita bisa berkarya yang bagus, pasti akan berkembang pesat. Seperti itu teman-teman. Walaupun konten saya belum bisa berkembang, tapi saya menyampaikan ini, walaupun kalian yang bagi pendengar dan bisa melakukan itu, berarti kan lebih sukses daripada saya. Seperti itu ya. Jadi nanti bisa berikan komentar di bawah apa saja yang ingin saya buat untuk tentang YouTuber. Jadi ke depan saya ingin membuat konten-konten seperti YouTuber, bagaimana cara-cara menjadi YouTuber, cara membuat konten ini dan sebagainya. Itu jadi dukung saya di channel ini, dukung terus dengan cara mensubscribe channel saya yang ada ini, tulisan yang di bawah ini loh ya, tulisan yang di bawah ini, di subscribe, di tombol ditekan jret seperti itu ya, biar kalian bisa mengetahui video-video terbaru saya. Dan kalau kalian suka dengan video ini, bisa ditekan like sebanyak-banyaknya, oke? Dan berikan komentar kalian, apa komentar tentang video ini. Kalau bagus, silahkan berkomentar yang bagus. Kalau ada kritikan, ada masukan, silahkan berikan kritikan, silahkan berikan masukan, akan saya terima dan saya akan memperbaiki di kemudian hari. Terima kasih.
Mudah-mudahan kalian bisa menjadi YouTuber yang sukses. Amin amin ya robbal alamin. Sekian dari saya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk diri saya dan untuk orang lain. Terima kasih. Sekian, salam ngopi seruputan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.